Tetapi izinkan saya untuk berpendapat, terutama untuk Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati dan cintai, reformasi ini harus mengarah kepada semua institusi, jangan hanya Polri. Oke. Ada satu narasumber yang sampai saat ini belum sempat berbicara, namanya Boni Hargens. Sahabat saya, silakan Bung Boni. Terima kasih Bung Eman. Semua narasumber, ada guru saya Pak Ponto. Anda mau komentar dulu soal Pak Kombes Krisna? Ini luar biasa loh. Saya juga nggak nyangka ternyata ada seorang polisi aktif di sini dengan segala konsekuensinya tentu ya. Ya, saya apresiasi ya, dan juga bangga lah Bung Krisna. Abang kandung saya juga polisi, sering Aktifnya seperti masih. ini, sering menyuarakan yang benar. Masih aktif juga? Belum lama meninggal. Kasian. Tapi saya mau lihat gambar besarnya, Bung Aiman. Kalau diskusi kita membahas soal reformasi Polri, bagi saya itu terlalu sempit nanti sudut pandangnya. Memang situasi politiknya menuntut isu-isu seperti ini masih aktual dan ramai untuk dibincangkan di media. Tetapi saya melihat grand design dari perkembangan demokrasi Indonesia ini sudah rusak sejak 1998. Setelah Pak Soeharto turun, orang euforia dengan munculnya sebuah fase sejarah baru, yaitu kebebasan sipil. Tapi orang tidak pernah berpikir kriteria-kriteria dasar untuk mengisi demokratisasi di era kebebasan itu apa? Sipil tidak terbiasa dengan disiplin. Di era Soeharto itu kita tahu itu, nggak bisa dibantah itu. Memang karena kebijakan politik Soeharto bisa kita jadikan alasan, tetapi pada dasarnya sipil tidak terbiasa dengan hidup teratur, disiplin, segala sesuatu itu berdasarkan aturan dan sebagainya. Akhirnya kebablasan tuh setelah 1998 tuh. Partai politik juga kebingungan mau diarahkan kemana orientasi politik demokrasi ini. Akhirnya apa? Rame-rame purnawirawan militer dan polisi juga masuk partai politik. Karena memang mereka dibutuhkan untuk menjadi panutan di dalam menginstitusionalisasi itu yang namanya keutamaan-keutamaan di ruang sosial politik dalam berdemokrasi itu. Etos kerja dan sebagainya. Lalu kemudian seiring dengan itu masyarakat sipil kita bertumbuh secara random tetapi tidak kongruen, tidak simetris. Masyarakat sipil di pusat kota Jakarta dengan di kota pinggiran apalagi di pedesaan itu tidak simetris kualitas pertumbuhannya. Akhirnya kekuatan pengimbang yang mengontrol, mengawasi jalannya demokrasi juga tidak berjalan secara efektif. Nah di tengah situasi macam ini kita terus menggaungkan yang namanya civilian supremacy, supremasi sipil. Lalu kemudian sebagian besar aktivis akademisi kampus itu larut mabuk di dalam warisan ingatan lama dalam dikotomi militer non-militer. Nah sehingga orang kemudian tidak berpikir bagaimana mengisi ruang reformasi ini secara benar karena dia merasa sudah menang ketika reformasi militer itu dilakukan melalui munculnya Undang-Undang 34, lalu kemudian pemisahan Polri dari ABRI itu terjadi, maka fase 98 sampai 2002 itu kan fokusnya pada penataan struktur termasuk kepolisiannya. Nah 2002 sampai 2010 itu konsolidasi internal tuh termasuk di Polri. 2010 sampai 2020 muncul banyak problem di internal institusi manapun di Republik ini termasuk Polri. Fokusnya ke sana. 2021 sampai sekarang baru kita bicara soal fokus pada reformasi birokrasi, digitalisasi, penguatan sumber daya manusia dan sebagainya. Nah Polri di era Pak Sigit kan di situ kekuatannya. Bagaimana membangun reformasi birokrasi, penguatan digitalisasi, sumber daya manusia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah perkara Ibu siapa tadi nih? Cindy. Ibu Cindy. Ini satu hal kecil. No, ini perkara yang biasa dimanapun di Republik ini. Maksudnya? Orang mengalami seperti ini tuh banyak. Tapi tidak boleh dianggap biasa. Enggak, saya belum selesai. Ya. Dan itu juga dilakukan oleh birokrasi yang lain. Ya. Di banyak tempat orang urus KTP juga masih harus bayar.
Di banyak tempat saya sendiri berapa hari lalu ditelepon urus sertifikat tanah di kampung saya harus bayar 26 juta untuk di bidang tanah yang kecil. Saya bilang ya aturannya kan nggak sampai segitu, kenapa? Alasannya bla 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 bla. Artinya bahwa persoalan kita hari ini bukan hanya persoalan Polri, ini persoalan ke semua institusi negara, institusi publik itu bermasalah. Maka kalau fokusnya pada reformasi Polri, bagi saya kita terlalu sentimental dan ini pendekatan situasional yang timpang, nggak komprehensif, nggak holistik, nggak menyeluruh dan tidak akan menyelesaikan persoalan di jangka panjang. Tidak akan menyelesaikan persoalan di jangka panjang. Saya siap dukung ibu ini, perkara macam ini harus diatasi segera. KUHP yang baru, Bung Aiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu adalah sebuah pergeseran paradigma yang serius dari penegakan hukum yang orientasinya atau bersifat retributif, pendekatannya punitif, mengarah ke restoratif. Artinya bahwa ke depan kita percaya persoalan macam ini semua bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan komunikatif. Tidak perlu lagi penjara dipenuhi oleh oleh tindak pidana-pidana kecil-kecil itu. Nah artinya bahwa ada upaya humanisasi di dalam proses penegakan hukum dan Polri dipaksa untuk menjadi humanis. Itu KUHP yang baru. Nah, itu yang nanti akan berlaku di 2 Januari 2020. Jadi kita punya harapan, kita punya optimisme, jangan takut. Reformasi Polri yang dimaksud oleh Presiden itu adalah untuk memetakan kira-kira desain pembenahan mulai dari titik mana untuk institusi. Tetapi izinkan saya untuk berpendapat, terutama untuk Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati dan cintai, reformasi ini harus mengarah kepada semua institusi, jangan hanya Polri. Apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri Listio Sigit, tim reformasi dia bentuk, bukan sebuah pembangkangan Bang Slamet. Tapi ini adalah sebuah tindakan proaktif untuk segera melakukan pembenahan sebagai persiapan sebelum tim resmi dari Presiden itu berjalan. Itu artinya Pak Kapolri tahu diri nih, ada masalah, mari kita benahi dulu. Seperti akan ada tamu besar datang, ayo kita bersih-bersih rumah dulu. Itu hal yang biasa. Tapi apakah ini hanya persoalan Polri? No, pergi ke semua birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah, banyak problem. Tadi saya baru sebut, sentuh sedikit dan perkara. Dan problem-problem mental rusak, paradigma yang rusak macam ini sudah masuk ke segala lini, sifatnya sistemik. Bung Aiman, saya baru selesai jadi kandidat pemilihan Ketua Umum ILUNI UI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Saya tercengang dan saya tulis di pendahuluan buku baru saya, Ilmu Politik dari Era Klasik sampai Era Digital. Saya kupas di situ di awal bahwa ternyata demokrasi ini sudah luar biasa bermasalah. Bahkan di dunia kampus pun orang berlaku curang, money politics. Itu menjadi anggap sebagai hal yang biasa. Di ILUNI UI pun Anda menengarai ada money politik di situ. Saya didekati 1-2 oknum panitia itu untuk membicarakan soal transaksi itu. Artinya bagi saya itu proses pemilihan sudah berlalu dan bagi saya itu sebuah eksperimen politik. Untuk saya sebagai seorang akademisi ilmu politik tentu saja penting untuk bisa saya mendalami betul bagaimana dinamika politik di dunia. Apa yang ditawarkan misalnya? Nanti kita bicarakan lain konteks. Tapi saya mau untuk menang maksudnya? Untuk Anda menang? Iya, setidaknya untuk memperlancar proses dan sebagainya. Oke. Nah, saya mau mengatakan begini, bahwa kerusakan ini sudah bersifat endemik, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Money politics di pemilu jangan dianggap hal terpisah dari mentalitas birokrat maupun orang-orang di institusi lain yang kita saksikan hari ini. Itu semua saling bertaut itu. Karena akarnya seperti yang dibilang oleh Pak Pangrukun tadi, kalau onderdil berpikirnya itu sudah rusak, maka seluruh produksi tindakan dan sikapnya itu akan rusak. Maka hari ini kita tidak perlu berdiskusi seakan mengadili Listio Sigit sebagai Kapolri. Kita mengadili diri kita sendiri dan seluruh institusi di Republik ini. Itu tema kita. Terima kasih. Oke, baik. Iya. Tadi karena menyebut Bung Slamet, mungkin saya berikan kesempatan dulu pada Bung Slamet Ginting. Ya, ini bukan persoalan administratif belaka, tapi memang ini persoalan simbolik dan strategis. Jadi siapa yang membentuk narasi lebih dahulu, maka dianggap
dia yang akan mengendalikan opini publik. Nah, di dalam kasus ini nantinya publik akan menilai jadi abu-abu. Siapa yang harus dipercaya? Komite yang dibentuk presiden atau komisi internal kepolisian? Nah, karena tim yang dibentuk Kapolri ini lebih dahulu, maka dia dianggap yang sudah memegang kendali opini publik. Dia yang dianggap lebih reformis daripada yang dibentuk tim istana. Dia yang dianggap lebih peduli. Kita lihat, pada saat Pak Harto mau bikin yang namanya tim reformasi, ditolak. Karena tim reformasi adalah bukan dengan Pak Harto. Sama dengan kasus ini, tim reformasi bukan dengan Listio Sigit Prabowo, harus yang lain. Karena salah satu yang harus anak-anak bilang istilahnya belejeti, itu justru kepemimpinan Kapolri yang sekarang. Harusnya introspeksi. Jadi sama dengan tim reformasi yang digaungkan Pak Harto dulu. Tim reformasi mau, tapi bukan Pak Harto yang mimpin. Sama dengan ini tadi, reformasi Polri, tapi bukan. Logika sederhana seperti itu. Kira-kira begitu. Silakan. Kalau nuansa ini agak sedikit subjektif saya menanggapi Pak Slamet ya. Tidak bermaksud saya untuk membela institusi manapun atau orang manapun. Kelihatannya cara berpikir Pak Slamet itu mau menegaskan kepada kita bahwa Polri saja hari ini yang bermasalah. Pak Sigit saja hari ini yang bermasalah. Saya ada di posisi yang berbeda. Saya mengatakan bahwa keseluruhan sistem politik demokrasi Indonesia ini sedang bermasalah. Bukan. Maka mari kita harus buka temanya mata, kan, karena buka temanya. mata, kita lihat, kita jujur. Tadi saya kasih contoh, bagaimana BPN daerah minta saya 26 juta lewat orang saya di sana untuk mensertifikasi bidang tanah warisan yang cuma 2 petak, 3 petak. It doesn't make any sense. Tidak pernah bisa. Nah, saya setuju bahwa ada oknum-oknum di dalam institusi kepolisian sebagaimana institusi lain juga bermasalah. Setuju saya. Dimanapun institusinya pasti ada oknumnya. Dan itu kita benahi. Tetapi jangan melakukan personifikasi di dalam sebuah desain isu. Kan opini yang berkembang di media sosial hari ini seakan-akan problemnya Listio Sigit nih. Bukan, tadi yang disampaikan, kalau boleh saya luruskan artinya sedikit, begini, kalau memperbaiki mesti dari luar, tidak boleh dari dalam, itu yang tadi disampaikan. Apakah itu relevan atau tidak? Itu satu pendekatan, itu bisa benar. Tetapi ada pendekatan yang mengatakan bahwa enggak. Luar dan dalam harus menjaga luar dan dalam. Harus ada pendekatan dalam dari luar, maka kita jaga, cari keseimbangannya. Dalam rangka equilibrium. Artinya supaya ada, ini versi luar, ini versi dalam, nanti publik yang akan menilai. Makanya saya katakan kalau mau bicara soal reformasi, mesti libatkan masyarakat. Maka mesti ada yang namanya public monitoring. Mekanisme pengawasan oleh publik terhadap semua institusi. Sama aja, kemarin saya marah. Dikatakan bahwa TNI ingin menciptakan namanya militerisasi. Saya bilang di media, TNI di Indonesia nggak punya DNA untuk melakukan kudeta politik, nggak ada itu. Yang bilang ada itu orang bodoh yang nggak tahu sejarah tuh. Karena apa? Problem hari ini itu adalah sebagian orang masih melekat dengan ingatan publik, ingatan kolektif masa lalu bahwa seakan-akan kalau bicara tentara itu pasti sangar-sangar. Orang nggak tahu bahwa TNI hari ini mereka dididik, dilatih dan kurikulum yang sangat profesional dan mereka paham demokrasi dengan baik. Sama aja polisi hari ini juga sudah mengalami kemajuan luar biasa dari kurikulum pendidikannya dan sampai segala macam. Pertanyaannya di mana problemnya? Kita lihat ke dalam. Saya coba karena saya lagi sekolah hukum juga nih, Bung Aiman. Ya, doktor saya sebelumnya di bidang politik. Saya sekarang lulus sekolah hukum, ikut Pak Ponto S1, S2, S3. Saya ingin mendalami betul di mana sih letak problem tata negara Republik ini. Ternyata itu paradigma kita yang keliru. Kita mengatasi kemacetan di satu titik dengan memindahkannya ke titik yang lain tidak akan menyelesaikan kemacetan. Itu contoh. Saya mau mengatakan bahwa
panacea yang kita tawarkan itu harus betul-betul bersifat menyembuhkan untuk jangka panjang, bukan untuk sesaat. Apalagi kalau ada dimensi politik di dalamnya, itu Oke, akan tapi tadi makin intinya bahwa membuat kalau runyam memperbaiki semuanya. dari dalam dan dari luar itu yang terbaik. Ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri mengatakan bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Karena itu kepalanya harus dipotong. Artinya menurut saya beliau termasuk orang yang bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi bukan bicara masalah personifikasi. Karena kasus ini bisa menjadi laten. Hubungan Presiden dengan Kapolri nampak harmonis. Tapi kemudian di belakang ada bahaya laten yang ini nggak bagus. Kalau kemudian hubungan antara presiden dengan pimpinan pejabat negara seperti ini. Jadi menurut saya mestinya Kapolri Listio Sigit Prabowo lebih menahan diri, begitu loh. Jadi saya kembalikan justru pada pernyataannya. Ini kan organisasi yang memang struktural sekali. Apa kata atas, bawah harus ikut. Gini aja deh, saya buka-bukaan aja lah, Bung Eman ya. Pak Slamet, ini ketika kita bicara, jauh berapa hari dari waktu sebelumnya, sampai hari ini, di luar sana ada orang, ada oknum yang sebenarnya kerjanya, gimana caranya hancurin presiden nih? Gimana caranya hancurin pemerintah ini? Mulai dari makanan, saya setuju makanan gratis bergizi atau apa namanya itu masih harus dievaluasi, dibenahi. Tetapi jangan menutup peluang bahwa bisa saja ada upaya sabotase juga di situ, yang supaya kebijakan itu dianggap hancur, rusak, gagal dan sebagainya. Nah begitu juga hari ini orang mendesak ganti Kapolri, entah siapa, besok ada lagi saya lihat di media sosial teriak ganti kepala bin dan sebagainya. Saya bilang ini orang-orang sudah bersuara karena ada kepentingan politik. Nah situasi hari ini kita mencari kestabilitas tuh. Kita membutuhkan equilibrium. Setelah gejolak di tingkat elit maupun di bawah, maka wacana soal penggantian tidak relevan. Dan saya kira Presiden Prabowo sangat paham itu. Wacana penggantian Kapolri termasuk. Sangat tidak relevan, dan saya percaya betul Pak Prabowo orang yang cerdas dan bijak, tahu bahwa situasinya memang tidak tepat. Sangat tidak relevan karena situasinya kita butuh rekonsolidasi di tingkat elit maupun di bawahnya untuk bisa keluar dari situasi ketidakmenentuan ini. Karena di luar sana banyak ketidakpastian. Dan mengganti Kapolri bukan solusi menurut Anda? Bukan solusi untuk saat ini. Apa jaminannya bahwa kalau Kapolri diganti terus kemudian Polri-nya langsung menjadi nggak ada? Ini bukan perkara satu orang. Saya percaya leadership punya pengaruh terhadap transformasi sebuah sistem. Tetapi tidak berarti hari ini itu pendekatan yang paling baik. No. Problem Polri dari dulu sama. Dan apa yang dilakukan oleh setiap kepemimpinan termasuk Pak Sigit pasti selalu ada terobosan. Ya, terobosan. Dengan itu saya bilang digitalisasi di dalam pelayanan, penguatan SDM dilakukan. Jangan abaikan bagaimana keberhasilan Densus 88 dalam pengatasan terorisme. Jangan abaikan gimana penguatan kerjasama internasional polisi dalam aspek penegakan hukum, ya, sebagai bagian dari ASEAN, sebagai bagian dari komunitas internasional dan sebagainya. Ya, sama halnya. Jangan abaikan bagaimana berdarah-darahnya TNI menjaga Republik ini di Papua dimanapun, hanya karena mungkin ada satu dua oknum yang punya ambisi politik, kita nggak tahu. Tetapi bahwa institusi ini tidak pernah bermasalah dalam pengertian yang kita curiga. Terima kasih. Bukan solusi. Iya, ini kan bicaranya tentang reformasi Polri, makanya bicaranya saya Polri aja, bukan yang lain. Kalau temanya yang lain, saya juga bicara yang lain. Nah, begini, gaya kepemimpinan Prabowo yang lugas, tegas, dan dia menghormati betul loyalitas komando, maka kepolisian berada di bawah komandonya sesuai dengan pasal 30. Nah, karena itu wajar juga orang melihat bahwa loh ini perlawanan secara klandestin yang dilakukan Listio Sigit Prabowo. Loh, dalam perspektif politik boleh dikatakan seperti itu, bukan tuduhan. Boleh juga dibilang tidak. Ini kan perspektif. Nah, karena itu jangan salahkan juga publik kalau menilai bahwa tim reformasi yang dilakukan oleh Kapolri ini adalah sebuah perlawanan
secara senyap kepada istana. Jadi perspektif politik seperti itu, karena juga Presiden Prabowo tentu saja ingin memegang kendali atas reformasi kepolisian pada saat menetapkan Jenderal Kehormatan Kepolisian Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden. Itu sinyal bahwa Presiden ingin memegang kendali atas reformasi Polri dan menetapkan Ahmad Doviri seperti itu. Artinya juga memang silahkan, itu kan dari internal kepolisian juga, dan nanti mungkin juga akan mengundang beberapa mungkin dari teman-teman yang hadir di sini jadi timnya Presiden juga untuk seperti itu. Saya kira wajar-wajar saja publik membuat perspektif politik seperti itu. Oke, ada mau tambahan, Bu Sri? Bung Aiman, saya agak terusik ya. Pendapat beliau bisa kita pahami. Pendapatnya Bang Boni juga bisa kita pahami. Artinya pendapat yang menyatakan bahwa seolah-olah ada perlawanan, Pak Arianto Sutadi yang juga menjadi bagian dari itu sudah menyatakan. Ibaratnya kita punya rumah kita mau direnovasi, kita mencari mana yang bagian-bagian yang rusak. Ternyata rumah ini tidak hanya bisa direformasi rumah ini karena tanahnya goyang, sistem yang besar. Maka rumah ini harus direlokasi mungkin. Nah ini loh, dari perspektif yang besar ini saya pikir teman-teman yang ada di Mabes di sana juga berpikir bahwa ada hal-hal yang dipersangkakan, ada juga hal-hal yang harus dijawab. Pak Listio Sigit sudah menjawab, kami yang berada di luar Polri akan sangat bahagia bisa mengkritik Polri karena masih kita dibesarkan oleh polisi, sehingga tidak ada pretensi juga untuk membela Polri kalau memang salah. Malah justru kalau Polri yang bisa lebih dahulu memberitahu, wajahmu tuh bopeng loh, tolong diperbaiki, cara dandanmu nggak bagus loh, tolong perbaiki. Itu mungkin bagian dari kebahagiaan polisi-polisi yang sudah purna. Dan tidak sedikit polisi-polisi purna itu hadir ke Mabes meminta waktu. Nah, ternyata apa yang dikatakan Pak Boni, polisi tidak hidup dalam alam vakum. Dia berada di ruang interaksi sosial. Brengsek di sini ya juga brengsek di sana. Kalau dalam salah satu instansi layanan publik itu dibiarkan, maka jamur nanti lebih cepat menjalar. Sama institusi kepolisian. Satu orang berbuat salah tapi dipromosikan. Satu orang yang berani vokal dikubur. Nah ini kan menjadi potret bersama. Dan birokrasi ini adalah birokrasi Indonesia saat ini. Kita tidak menafikan itu. Barangkali Presiden tidak bereaksi apa-apa loh. Yang bereaksi justru dari luar. Jangan-jangan dibiarkan oleh Presiden memberikan warning kepada kepala lembaga lain. Yuk masih bareng-bareng bergerak yuk. Yuk kita berubah sistem. Mungkin juga nih main meramal. Mungkin juga Presiden melihat Pak Listio Sigit seperti itu, barangkali mengajak yuk bareng-bareng. Karena ruang kita ruang hidup, bukan ruang vakum. Jadi polisi dari rakyat, dari masyarakat. Polisi humanis diminta dari rakyat yang brengsek, dari rakyat yang kehilangan arah, yang kehilangan otak kehilangan hati untuk menggerakkan psikomotorik kita supaya mencerminkan hati dalam setiap sikap, tindak, kata. Sekarang polisi berdiri pakai tameng. Kita lihat kan ditendang, dilempar, dihajar. Dulu Kapolda sampai yang luka dikasih duit. Kalian bertahan, saya kasih duit. Polda Metro, pangkat saya waktu itu masih mayor. Bagaimana kita harus mengademkan adik-adik kita. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Yang penting kamu benjol-benjol kan biasa itu latihan. Ya, hal-hal yang beginilah Bang Aiman, mari kita menangkap semua perspektif ini secara seimbang. Itu, terima kasih. Oke, nanti sekaligus penutup, nanti saya berikan kesempatan pada Pak Dharma, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Kita kembali saat lagi, tetap sama kami di Rakyat Bersuara.